Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahras Rajabia Oktaviani dari kelas C semester 6, jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana. Saya di sini akan membahas mengenai fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia terkait dengan pandangan antropologi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait fenomena kasus korupsi yang ada di Indonesia dengan pandangan antropologi. Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan di kalangan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya ada yang pro dan ada pula yang kontra. Nah, akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada hakikatnya, korupsi adalah benalu sosial yang merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar, bahkan hampir tidak mungkin dapat dibentas karena itu sangatlah sulit memberikan pembuktian yang akurat. Nah, di samping itu juga sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun, akses perbuatan korupsi merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Lanjut, korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korupsi yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam kaum elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka juga akan menduduki status sosial yang tinggi di masyarakat. Oke, baik. Di sini saya juga akan menjelaskan pengertian korupsi. Oke, korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan yang mutlak. Nah, sebagai akibatnya kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korupsi yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi di mata masyarakat. Pengertian lain juga, korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan suatu keuntungan secara sepihak. Dalam hal ini tentu saja keuntungan berupa uang. Korup tentu akan merugikan keuangan negara, bukan hanya jutaan, namun mencapai miliaran lebih, bahkan triliunan. Baik, saya juga akan membahas penyebab orang melakukan korupsi. Mungkin di dalam pandangan Islam sendiri membagi istilah korupsi itu dalam beberapa dimensi, yakni risiwah atau suap, sarakoh atau pencurian, dan algasi yaitu penipuan, dan khianat juga pengkhianatan. Dan sangat jelas bahwa dari pandangan Islam korupsi sangat diharamkan, dan dengan adanya dalil Quran surah An-Nisa ayat 29. Nah, dalam ayat ini Allah mengharamkan orang yang beriman memakan atau memanfaatkan atau menggunakan harta orang dengan jalan yang batil dan tidak dibenarkan oleh syariat. Mungkin di pikiran kita, kenapa para pejabat banyak melakukan korupsi?
Padahal seorang pejabat pemerintah adalah orang-orang yang sudah diamanahi dan dipercaya masyarakat sebagai pemimpin mereka, dan seharusnya pejabat-pejabat tersebut menjalankan fungsinya untuk dengan atas nama negara. Nah, bukan malah merusak suatu negara dengan perilaku korupsi yang merugikan negara, bahkan membuat malu negara itu sendiri. Jadi di sini ada beberapa faktor orang melakukan tindakan korupsinya, yaitu yang pertama adalah kurangnya iman. Nah, kurangnya iman seseorang ini yang di dalamnya terdapat iman pasti akan melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh syariat, yakni bahwa segala sesuatu yang menyertai dan malaikat sebagai ajudan yang mengamati gerak-gerik dan mencatat amal. Keyakinan atau keimanan seseorang itu akan menjadi perisai yang sangat ampuh untuk menolak segala tindakan amoral termaksud korupsi. Oke, yang kedua adalah yaitu sifat tamak atau rakus. Dan sifat tamak atau rakus ini seseorang yang mempunyai hasrat tinggi untuk memperkaya diri, selalu merasa kurang dan apa yang dimilikinya. Nah, yang sifat tamak ini sifat tamak ini yaitu orang-orang yang kurang bersyukur dengan atas hidupnya sendiri. Kurang bersyukur yang artinya kurang bersyukur dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, yang ketiga adalah gaya hidup yang konsumtif. Nah, dari gaya hidup yang konsumtif ini mereka memiliki pola hidup yang konsumtif, yaitu yang timbul keinginan dalam diri pejabat untuk memperkaya diri secara instan tanpa mau berusaha sendiri. Jadi dia ingin melakukan korupsi dengan secara instan tanpa usaha. Oke, selanjutnya adalah kurangnya penegakan hukum di Indonesia. Dan yang kita ketahui, segala sesuatu pada masa ini bisa dibilang dapat diukur dengan uang. Bahkan dalam penegakan hukum di negara ini menjadi tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Artinya keadilan di negeri ini lebih mementingkan menghukum masyarakat kelas menengah dibandingkan para koruptor yang notabene adalah pejabat kelas atas. Dan mulai dari tingkat anggota DPRD hingga para mantan menteri juga terjerat dengan kasus korupsi ini. Bahkan kepala sekolah, kepala desa juga bisa terlibat di dalam kasus korupsi. Oke, baik, saya akan lanjut. Jika dilihat terkait dengan pandangan antropologi korupsi, sebelumnya saya akan membahas sejarah korupsi itu sendiri. Baik, korupsi sudah berlangsung lama sejak zaman Mesir kuno, di Babilonia, yaitu di Roma, sampai abad pertengahan dan sampai sekarang. Korupsi terus terjadi di berbagai negara dan tak terkecuali di negara maju sekalipun. Oke, baik, saya akan lanjut. Di Amerika Serikat itu sendiri yang begitu maju juga masih ada praktek-praktek korupsi, di mana korupsi sudah menjadi budaya sejak zaman Mesir kuno hingga sampai sekarang. Dan sebaliknya pada masyarakat yang primitif, di mana ikatan-ikatan sosial yang masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi. Dan tetapi dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik, serta semakin majunya suatu usaha pembangunan dengan pembukaan sumber alam yang baru, maka
Semakin kuat dorongan individu, terutama di kalangan pegawai negeri, untuk melakukan tindakan korupsi dan usaha-usaha penggelapan. Nah, korupsi ini dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relatif lambat, sehingga setiap orang atau badan yang menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan imbalan-imbalan dengan cara memberikan uang pelicin sebagai uang sogokan supaya urusannya itu cepat selesai. Dan praktek ini akan berlangsung terus-menerus sepanjang tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat, sehingga timbul golongan pegawai yang termasuk orang kaya baru yang berambisi memperkaya dirinya sendiri agar tercapai tujuannya untuk memperkaya dirinya sendiri. Pembangunan nasional, maka mau tidak mau korupsi di Indonesia harus diberantas oleh KPK. Dan di Indonesia sendiri banyak sekali kasus korupsi yang banyak melibatkan para pejabat publik. Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu negara dengan kasus korupsi yang banyak, hampir tiap tahun media-media selalu mengabarkan berita kasus korupsi di Indonesia yang seakan tidak ada hentinya. Sejumlah kasus korupsi atau kasus suap di Indonesia menjadi sebuah tontonan menarik masyarakat Indonesia, bahkan di media massa. Mulai dari penetapan awal hingga proses persidangan sampai hingga vonis hakim, kesemuanya bisa menjadi sebuah berita dan headline yang menarik perhatian baik di koran, TV, berita, bahkan di internet untuk konsumsi masyarakat, untuk ditonton oleh masyarakat. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematik bagi banyak korupsi, bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan suatu kebiasaan. Korupsi di Indonesia menempati posisi yang paling rendah, dan dengan keadaan ini bisa menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh pihak yang berwenang. Tetapi seharusnya orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu seharusnya mereka adalah mereka itu menjadi suri tauladan, panutan bagi masyarakat. Tetapi mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk melakukan tindakan korupsi. Tetapi dengan demikian, korupsi sepertinya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Terlepas apakah kiprah mereka berada di struktur pemerintahan, pekerja swasta, atau bahkan di dalam pengelolaan manajemen keuangan, warga sekalipun, semua melebur menjadi suatu komitmen budaya dan gaya hidup yang senantiasa menular secara regeneratif. Karena mengerasnya tradisi korupsi ini, maka yang senantiasa menjadi yang senantiasa menjadi topik yang menarik diulas adalah kasus korupsi. Seolah-olah korupsi dengan keuntungan yang kecil menjadi suatu hal yang lumrah, bahkan bebas dari konsekuensi hukum dan moral yang secara signifikan. Oke, baik, mungkin pembahasan saya sampai di sini mengenai fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia dengan pandangan antropologi. Mungkin sekian dari saya. Sebelum saya menutup, saya ada sedikit kata-kata dari Sujiwo Tejo
yaitu kenapa orang Indonesia selalu mempromosikan batik reog, kok korupsi enggak, padahal korupsilah budaya kita yang paling mahal. Dan baik, mungkin itu saja. Maafkan jika saya ada salah-salah kata selama di video, saya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.